Para kekasih, kita masuk pada hal penting dan kurang penting yang dibayari oleh Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saudara tidak setuju, hanya hal yang penting saja. Ya, kemarin hari Minggu saya sudah menyampaikan bahwa ada hal yang kurang penting, saudara. Bahkan itu pun dibayari oleh Tuhan. Jadi, katakan jadi, Tuhan Yesus yang saya punya, kasih-Nya melimpah luar biasa. Bahkan hal yang kurang penting pun Dia membayari buat saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan apa yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 21 sampai 24, yaitu orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. Ya, saudara, yang satu dipercaya 5 talenta, dan kemudian ketika majikannya pulang dari luar negeri, dia mengembalikan modalnya 5 talenta, dan dia memberikan keuntungan 5 talenta. Dia kembalikan berapa, saudara? 10 talenta. Ya, saudara. Wah, ini pasti penting. Ya, saudara. Karena dari 5 dikembalikan 10. Saudara. Ini kita harus memikirkan juga berapa yang dia sendiri dapat. Yang dia simpan untuk diri sendiri. Itu pasti ada. Amin. Lalu datanglah hamba yang kedua, si B, dan mengatakan, Tuan, inilah modal Tuan, 2 talenta. Dan hamba kembalikan keuntungannya 2 talenta. Dia mengembalikan 4 talenta. Saudara, bagi orang-orang dunia, saudara, istimewa di dalam tata manajemen modern, ini pasti orang yang mendapatkan 2 talenta, ini kurang penting. Itu pasti, ya, saudara, tidak bisa disamakan. Adalah hal yang sudah selayaknya dibedakan, saudara. Kalaupun dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan upah, dia mendapatkan tanjem, dia akan dibedakan. Tetapi tidak di hadapan Tuhan, saudara. Jadi saudara mesti tahu, berapapun yang saudara bisa kerjakan buat Tuhan, semua katakan, asal saya mengerjakannya dengan segenap cinta saya, maka Tuhan mengapresiasi saya, Tuhan menghargai saya, sama dengan mereka yang mendapatkan lebih. Ya, jadi saudara mesti tahu, itulah Tuhan Yesus. Dan inilah satu paradoks di dalam dunia, saudara, bahwa orang-orang dalam dunia itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, yang Tuhan nilai adalah kualitas dari seseorang. Apa, saudara? Kualitas. Jadi kalau seseorang punya kualitas yang baik, saudara, perkara jumlah, dapatnya berapa, diberikan Tuhan berapa, tetapi karena kualitasnya sama, baik si A maupun si B, maka Tuhan memberikan apresiasi dan penghargaan sama. Bila saudara melihat dalam ayat-ayat tersebut, maka Tuhan ini berkata kepada hamba A yang mendapatkan 5 talenta dan mengembalikan 10 talenta. Kamu adalah hamba yang baik, hamba yang jujur, hamba yang setia, hamba yang rajin. Saudara, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada si B yang mendapatkan 2 talenta juga mengembalikan 2 kepada majikannya, juga sama kalimatnya, tidak ada yang dikurangi. Saudara, inilah di mata Allah. Jadi saudara, paradigma dari Tuhan itu adalah saya dan saudara menunjukkan kualitas, bisa berkualitas baik apa tidak. Mengenai kemampuan kita, katakan mengenai kemampuan saya yang sedikit, bagi Tuhan tidak masalah. Bagi Tuhan yang paling penting adalah kualitas rohani saya. Amin. Jadi saudara mesti tahu mengenai soal ini, sehingga kita melayani Tuhan itu hatinya plong, hatinya senang, hatinya kita bergembira. Karena kita tidak diburu dengan target berapa jumlah, saudara. Dan ini penting sekali. Banyak orang memburu target, itu duniawi.
gereja, pendeta banyak yang sedemikian. Itu adalah gereja yang duniawi, yang tidak mengerti rahasia firman. Sehingga orang hanya dipacu untuk berbuat sesuatu yang banyak. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara mengerti prinsip Allah yang berbeda, yang tidak sama dengan prinsip duniawi. Kenapa? Karena saudara mesti tahu bahwa prinsip Tuhan adalah prinsip yang sudah dibayar dengan harga yang lunas, yaitu mati di kayu salib. Sehingga orang-orang dengan kapasitas masing-masing yang tidak seberapa, katakan kapasitas yang tidak seberapa, boleh dihargai sama dengan orang-orang yang berkapasitas besar. Amin. Jadi saudara mesti tahu akan hal itu. Jadi ayo maju di dalam Tuhan. Ya, ini apa pelajarannya? Kita harus melayani Dia dengan hati yang cinta. Supaya apa? Supaya kita dinilai baik, saudara. Ya, jadi kesempatan bagi semua yang merasa lemah, merasa miskin, merasa tidak mampu, tidak pendidikan, merasa baru, jiwa baru. Ayo sekarang harus maju. Buktikan di hadapan hadirat Allah sifat, karakter dari rohani saudara yang mulia. Itulah yang dinilai oleh Tuhan, ya saudara. Nah, dari sini saudara, saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan berikut ini. Di hadapan Tuhan sama pentingnya hal yang penting dan yang kurang penting. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Para kekasih, inilah yang membuat saya dan saudara harus tahu. Saya akan memberikan lebih dulu pertama-tama hal yang paling penting bagi orang anak Tuhan, yaitu keselamatan jiwanya. Katakan, keselamatan jiwa saya harganya tak tertandingi. Inilah hal paling penting yang akan dibayari oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, baru minggu kemarin, 2 minggu kemarin kita memperingati Jumat Agung, kemudian hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, maka kita melihat di situ bagaimana Tuhan Yesus telah menghargai manusia seharga Dia, dengan Dia mati bagi semua manusia supaya manusia menerima sorga ketika manusia meninggal dunia. Katakan amin. Ya, saudara, mintalah dibayari yang terpenting bagi jiwa, roh, dan tubuh ini. Saudara, harga nyawa agar tak masuk hukuman kekal. Efesus 1 ayat yang kelima, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Para kekasih, di sini kita akan melihat bahwa sesungguhnya harga itu telah dibayar. 1, 2, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan itu membayari kita, saudara, supaya kita itu dipilih, ya saudara, menentukan kita dari semula. Saudara, ini tidak bisa ditangkap oleh pikiran manusia. We just can't comprehend such kind of words, such kind of the love of Jesus Christ. We cannot comprehend. Kita tidak bisa menangkapnya. Bahwa dari semula kita sudah ditetapkan. Kita memikirnya sampai pusing kita. Kita nggak bisa memikirkan. Tetapi itulah kehebatan Allah kita, saudara. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia bahwa saya dan saudara ini dipilih dari semula, saudara, maka saya dan saudara akan sangat berterima kasih. Melewati segala macam pergolakan, melewati segala macam cobaan, melewati segala macam musibah, melewati segala macam kemuliaan yang bisa menjatuhkan kita. Kita ini dipilih oleh Tuhan, saudara. Untuk apa? Untuk kita ini ditetapkan. Disebutkan di sini, ya, saudara, untuk menjadi anak-anaknya. Jadi ada hal di mana saya dan saudara seringkali kita tidak faham. Apa maksudnya kita menjadi anak dari Tuhan? Oh ya, ketika saya dibaptis, ketika saya percaya, ketika saya makan perjamuan kudus, ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, itu pengetahuan kita yang cetek sekali, yang dangkal sekali. Dari semula,
Anda dan saya sudah ditetapkan. Amin. Nah, untuk ini perlu saya jelaskan, saudara, maksud daripada kasih daripada Allah yang luar biasa. Saudara, why? Nyawa kita berharga. Saudara, kenapa nyawa saudara dan nyawa saya berharga? Tadi sudah kita baca Efesus 1 ayat yang kelima. Karena Tuhan telah menetapkan kita dari semula. Saudara, dari semula ketika kita tidak sadar. Kita jatuh dalam dosa, kita bahkan berani kepada Tuhan. Yang saudara, itu kita sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya katakan melewati segala macam gelombang pencobaan. Ya saudara, melewati segala macam keadaan yang tidak baik dalam hidup kita. Prahara, kengerian, musibah. Tapi saudara harus dalam hati begitu yakin. Aku ini sudah dipilih dari semula. Amin. Jadi kalau sekarang saudara menghadapi banyak pencobaan. Hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saudara. Besarkan hati saudara. Karena dia mempunyai cara untuk mempertahankan pilihannya. Dia mempunyai cara mempertahankan saudara. Supaya apa? Supaya saudara ada di hadapan hadiratnya. Supaya saudara mengalahkan semua pencobaan. Supaya saudara bisa menyisihkan semua yang tidak baik dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya akan tunjukkan saudara bahwa dalam Efesus 1 ayat yang kelima ini, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, saya terpaksa mensitir dari ayat ini dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris, karena ada kata-kata di sini yang tidak ada, saudara ya. Having predestinated us to adoption as sons by Jesus Christ to himself. Saudara, having predestinated, kita ini sudah ditentukan lebih dulu. Saudara, jadi kalau saudara itu masih di dalam kandungan ibunda saudara, saya juga, Tuhan itu sudah menetapkan kita. Saudara, kan gak bisa kita pikirkan gimana, saudara. Padahal mungkin orang tua kita yang sedang mengandung kita, itu bukan seorang anak Tuhan. Mungkin penyembah berhala, saudara. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan itu membuat pemilihan, katakan pemilihan, yang persis, yang sempurna. Saudara, ini tidak masuk dalam pikiran kita dan sulit dicerna. Tapi saya yakinkan Anda bahwa hanya mereka yang berserah kepada Tuhan, maka pemilihan Tuhan dari semula akan terjadi baik bagi dia. Baik bagi dia. Amin. Apapun melewati kemiskinan, pencobaan, penderitaan, sakit penyakit yang berat, ataupun segala kebangkrutan, saudara harus ingat, aku dipilih untuk dimuliakan. Tidak mungkin aku begini terus. Aku akan dipermuliakan oleh Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Jadi para kekasih, saya perlu menjelaskan hal ini ya, supaya kita jelas dan faham mengenai soal predestination. Ya saudara, kita dipilih melewati segala macam ontran-ontran dalam hidup ini untuk dimuliakan. Saudara, bukan hanya di sorga, tetapi ketika kita menyadari tentang pilihan Tuhan tersebut, kita dimuliakan di dunia juga. Amin. Jadi hal yang paling penting adalah saudara harus sadar bahwa saudara ini bukan kemauan saudara jadi anak Tuhan. Bukan kemauan dan perintah dari orang tua saudara untuk menjadi anak Tuhan. Tidak. Tapi saudara ini atas pemilihan Allah. Amin. Kalau dia yang memilih saudara, tidak mungkin dia salah. Dia bisa salah apa tidak? Tidak bisa salah. Kita orang yang selalu salah. Tetapi karena dia yang memilih, dia bikin baik. Saben kali kita salah, dibikin baik sama dia. Sehingga kita benar-benar bisa mencerminkan kuasa predestination. Apa yang telah ditentukan dari semula buat kita. Besar hati saudara. Kalau saudara dalam keadaan apapun yang negatif, besar hati saudara. Karena saudara punya Allah yang maha kuasa. Dia bukan cuma menciptakan, tetapi dia merencanakan ketika Anda belum lahir.
di dalam dunia ini. Coba, mana orang bisa menangkap mengenai soal logia ini, ilmu ini? Tidak ada orang bisa menangkap. Orang tidak usah memikirkan, cukup menerima saja. Katakan, saya cukup menerima saja. Dengan iman saya, bahwa saya sudah dipilih dari awal. Berarti saya adalah orang yang pasti dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Para kekasih, saya perlu menjabarkan akan hal ini, ya. Saudara, dan Efesus 1 ayat yang keempat, ayat di atasnya, ya saudara. Yang kedua adalah hal-hal yang kurang penting, saudara. Tapi Allah anggap itu penting, saudara, ya. Bagi Allah, kalau saudara tidak punya uang, saya sakit, ataupun orang lain dalam keadaan yang tidak baik, saudara, itu bagi Allah penting, saudara. Untuk apa? Karena orang itu sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikan problematikanya. Untuk Tuhan mengangkat dia kembali dari keadaannya yang tidak baik tersebut. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, yang kurang penting tapi Allah anggap penting. Hal yang kedua, harga kebutuhan hidup. Dengan iman kepada firman Allah pasti dibayari. Saudara, ya. Katakan, dengan iman saya kepada Tuhan Yesus, segala kebutuhan hidup saya pasti dibayari. Karena saya adalah orang yang dipilihnya dari semula. Bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dipilihnya. Saudara bisa bayangkan, karena saudara bukan orang sembarangan tapi orang pilihan, maka kita yakin aku pasti menerima pemeliharaan, penjaminan yang dahsyat dari Tuhan. Saudara, faham logia tentang ini membuat saudara itu besar hati menghadapi apapun. Apapun saudara besar hati. Aku ini orang pilihan. Aku bukan orang sembarangan. Aku itu dipilih oleh Tuhan, ditentukan dari semula. I have been predestinated by God as a son of Jesus Christ. That's why I'm not a mere person. I'm not a person that doing something like the worldliness persons, the sinners. No, I'm just the chosen one of Jesus Christ. That's why He will, and He still wanting to give to me the best all of my life. He will open all the way for us, for me. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara mantap besar hati. Kalau saudara dalam kekurangan, saudara dalam keadaan yang kejepit, dalam keadaan masalah, saudara engkau harus kembali kepada ayat tadi. Bahwa engkau sudah dipilih dari semula. Saudara, kecuali orang yang dipilih dari semula menolak. Nah, itu Tuhan lepas tangan. Dan ternyata di akhir zaman banyak orang Kristen yang menolak dan keluar dari imannya kepada Kristus. Maka Tuhan cuci tangan. Tuhan tidak akan mempertahankan predestinatednya, pilihannya dari awal. Tidak, Tuhan biarkan. Kalau kamu mau demikian silakan. Saudara, tetapi mereka yang tetap tinggal di dalam Kristus dijamin, digaransi, diasuransi oleh Tuhan Yesus selalu baik dan perform. Ya, puji Tuhan. Besarkan hati saudara. Ini ayat harus membuat saudara sangat berbahagia. Apapun yang menjadi penderitaan, apapun yang menjadi air mata, apapun yang menjadi ketidakmampuan, ayat ini harus menjadikan saudara besar hati. Aku akan meraih perkara-perkara yang diberikan oleh Bapa kepadaku melalui Yesus Kristus. Aku bukan seorang yang biasa. Aku seorang yang dipilih dari semula. Yang pikiran manusia gak bisa memikirkan. Itulah aku.
Aku yang sudah dipilih dari semula oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, di dalam ayat yang keempat, Efesus 1 ayat yang keempat, mari kita akan baca. 1, 2. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Wow. Sebelum dunia dijadikan. Saudara. Jadi saudara mesti tahu kayak apa hikmatnya Allah itu. Seperti apa dia punya pengetahuan, dia punya kedahsyatan jeniusnya. Bahkan sebelum dunia dibentuk, dia sudah mempunyai pilihan sekelompok besar orang-orang pilihan. Coba, luar biasa kan, saudara? Luar biasa. Kemudian pada kitab Kejadian, Purwaning Dumadi, mulai ada manusia berbuat dosa banyak sekali. Sampai Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Karena Tuhan pasti akan menghukum dunia. Seluruh dunia akan dibinasakan. Karena Tuhan tidak bisa menerima dosa di mana-mana. Ya saudara. Nah, Nuh diperintah ketika bahtera sudah jadi, supaya Nuh mengajak orang-orang masuk ke dalam bahtera. Saudara, ternyata tidak ada yang mau. Cuma Nuh 8 orang saja. Nuh berdua, ya saudara, kemudian anak-anaknya, perempuan 3 dengan pasangan hidup suaminya 6, dan Nuh dan istrinya 8 orang. Coba orang sekian ratus juta yang selamat cuma 8 orang. Saudara, kenapa? Karena mereka menghina pemilihan Allah dari awal. Saudara. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Keturunan Nuh yang hidup, kemudian mereka berkembang biak. Lalu mereka merasa bahwa mereka kuat. Mereka mau membangun menara. Saudara, menara yang menjulang ke langit. Mereka bilang, kita akan nyundul langit. Kita akan naik ke hadirat Allah. Dengan kita punya kemampuan bikin menara. Saudara, dan Tuhan melihat ini sudah tidak karu-karuan lagi dosanya. Itu sebab Tuhan memutar lidah mereka dari satu bahasa, satu dialek menjadi puluhan bahasa dan ratusan dialek. Saudara-saudara tahu bahasa Indonesia saja, saudara, itu bahasa resmi negara. Kemudian ada suku bahasa, ya, saudara. Kemudian dari satu suku bahasa saja, saya ambil satu contoh, ya, bahasa Jawa. Kitab bahasa Jawa itu ada 2 atau 3 versi. Ya, bahasa Jawa, Jawa Timur, bahasa Jawa, Jawa Tengah. Ada. Nah, ini dialeknya beda. Ya, saudara, ini satu contoh. Sehingga di seluruh dunia pada waktu itu keturunan dari Nuh yang mau membangun bangunan monumen sampai ke langit, mereka semua gagal meneruskan konstruksi menara mereka. Karena mereka tidak bisa mengerti satu sama lain. Dan mereka berantem dan bangunan itu ditinggalkan begitu saja. Dan diberi nama Babel. Saudara-saudara. Nah, inilah perlawanan kepada Allah. Tidak bisa menerima bahwa Allah sudah menetapkan mereka. Pertama, coba kalau mereka mau menerima dari Tuhan, mereka sudah diselamatkan dengan bahtera Nuh. Tapi mereka tidak mau. Ya, saudara. Nah, jadi bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan manusia yang berdosa. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Teruskan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, kalimat ini kalimat yang kudus, kalimat yang suci. Ya, saudara, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia memilih dan Dia menguduskan kita. Nah, inilah
yang baru akan masuk di dalam mempelai Kristus untuk masuk dalam Yerusalem baru. Ya, saudara, seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Para kekasih, jadi kalau saya dan saudara menyadari akan hal itu, maka kita ini bisa tidak bercacat celah. Mungkin kita punya pikiran, tidak mungkin, aku manusia berdosa. Nah, sekarang kita harus, tadi ayat 5, Efesus 1 ayat yang kelima, aku harus yakin, aku ini dipilih dari semula. Jadi aku harus bisa. Aku harus hidup dalam kekudusan, aku pasti bisa. Katakan amin, katakan harus bisa. Ya, nah, para kekasih, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini menjadi mempelai Kristus masuk di dalam Yerusalem baru. Ya, saudara, kata tak bercacat ini sebenarnya maknanya banyak. Ya, disebutkan dalam satu kata dalam bahasa Inggris adalah wholeness. Wholeness ini adalah sesuatu yang paripurna, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sudah jadi, datang dari Tuhan, masuk dalam hati orang berdosa, sehingga orang berdosa dikuduskan. Ya, itu wholeness. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, para kekasih, mau buka. 1, 2. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Jadi saudara, menyambung apa ayat yang kelima, Tuhan membayari apa yang kurang penting. Tetapi Tuhan tahu bahwa saya dan Anda membutuhkannya. Jadi Tuhan membayarinya. Katakan, Tuhan membayari saya bahkan yang kurang penting. Dengan maksud supaya saya tidak bercacat di hadapannya. Bayangin kalau Tuhan tidak membayari saya. Saya dalam kekurangan terus. Tuhan tidak membayari saudara, saudara dalam keadaan kekurangan terus. Saudara dan saya bisa berbuat kriminal. Betul apa tidak? Kita bisa berbuat perkara-perkara yang jahat. Untuk apa? Untuk mencukupi kita punya kebutuhan. Para kekasih. Nah, kata wholeness di sini adalah sesuatu hal yang diminta oleh Tuhan. Tadi ya, di dalam ayat yang ke-32. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi saudara harus yakin, saudara harus pasti. Kalau saudara dipilih lebih dulu dari kejadian alam, maka saudara harus yakin bahwa Tuhan membiayai saudara. Saudara, kalau saudara bisa demikian, maka saya yakinkan saudara adalah seorang yang selalu besar hati menghadapi semuanya. Hari ini saudara mungkin tidak ada uang. Saudara yakin besok Tuhan akan mengadakan buat saya. Hari ini saudara sakit, hari ini saudara ada problema. Saudara harus yakin besok Tuhan menyelesaikan buat saya. Kalau saya hidup kudus. Di dalam Yosua pasal yang ke-3 ayat 5 dan 8. Yosua menyuruh ketua-ketua Israel untuk pergi ke kemah-kemah bangsa Israel. Dan mengatakan, kuduskan dirimu hari ini. Selama hari ini engkau menguduskan dirimu, maka pada hari yang ketiga Allah akan melakukan mujizat. Saudara. Jadi kekudusan itu adalah cara orang menerima mujizat. Itu sebab kalau seorang dia hidup dalam kekudusan, dia pasti menerima mujizat dari Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ya saudara. Itu sebab cara dari Tuhan membuat saya dan saudara bisa mengatasi dan bisa mengantisipasi semua kebutuhan, persoalan, problematika dalam hidup saudara adalah hidup di dalam kekudusan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.